Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, tolong jangan di skip ya. Khawatir Anda melewatkan beberapa kalimat yang bisa saja itu bermanfaat. Dan jangan lupa terus ikuti channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi seputar dunia ruqyah syariah. Saudaraku, kali ini saya akan berbagi cara meruqyah segala macam penyakit. Sebelum saya berbagi cara menyembuhkan berbagai macam penyakit, perlu dipahami dulu ya di sini. Penyakit ini ada medis dan ada non medis. Tetaplah kita harus bijak bahwasanya meskipun ruqyah di sini bisa mengobati segala macam penyakit, kita tetap harus melihat ada kalanya penyakit itu butuh obat dari luar. Bisa bentuk herbal ataupun obat medis. Dan juga di sini berupa pijat, refleksi, dan lain-lain. Itu tetap diperlukan sehingga kita agar tidak gagal paham seakan-akan di sini dengan ruqyah sudah cukup. Walaupun di kasus-kasus tertentu sebagian orang, cuman ini kemungkinan skala kecil ya, ada mereka yang tidak mengalami sakit-sakitan hanya mengandalkan doa-doa. Tapi itu tidak bisa menjadikan rujukan standar. Karena itu ada proses terkadang ya. Terkadang mereka ada proses. Contoh dalam prosesnya dia memang di awal saat dia sehat selalu ingat dengan Allah dengan memohon pertolongan Allah agar senantiasa selalu disehatkan. Sehingga mungkin dengan doa-doa itu dia akhirnya dalam kehidupannya oleh Allah diarahkan kepada kiat-kiat sehat. Jadi kita harus melihat proses, jangan hanya melihat hasil. Tetapi kalian juga jangan berkecil hati, karena Allah sudah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Tidaklah Al-Quran itu diturunkan melainkan juga sebagai penawar obat. Nah, tinggal bagaimana kita meyakini, bagaimana kita mempraktekkan, sehingga disinilah perbedaan daripada hasil. Dari sini saya harap kalian sudah bisa paham ya. Baik, sekarang langsung kepada topik pembahasan bagaimana cara kita mengobati segala macam penyakit. Di lapangan, termasuk saya pribadi ya, tentunya harus mengamalkan ini. Kalau kita ingin mengobati segala macam penyakit, entah ini penyakit masih belum datang ataupun penyakit ini sudah datang, berarti ada pertanyaan nantinya. Oh, kalau begitu ya sama saja. Tidak, saudara. Karena di luaran banyak juga yang sudah misal kena kanker ya, yang sudah tidak bisa diobati oleh medis, bahkan sudah divonis beberapa waktu akan meninggal, tetapi dalam keadaan kepasrahannya dia akhirnya tiap hari membacakan ayat-ayat Al-Quran. Qadarullah, mereka akhirnya ternyata tidak jadi meninggal, bahkan disembuhkan oleh Allah. Artinya meninggalnya di sini sesuai dengan prediksi kedokteran. Inilah bentuk bahwasanya Al-Quran ini memang betul-betul bisa mengobati segala macam penyakit. Nah, inilah yang mau saya bahas, yang mau saya bagikan kepada kalian. Bagaimana langkah-langkahnya kita entah ya sebagai pencegahan, tentunya pencegahan ini lebih baik, atau kita sudah kena penyakit. Penyakit apa saja? Nah, anggaplah di sini kita sudah kena penyakit. Ya, sudah ke dokter, sudah kemana-mana, tapi tidak kunjung sembuh. Nah, bagaimana caranya kita mengobati diri kita dengan cara ruqyah mandiri agar penyakit kita bisa disembuhkan oleh Allah. Penyakit apapun itu.
Nah, langkah-langkahnya tiap sholat subuh, ya, tiap sholat subuh kalian, ini saya ambil ya langsung kepada ketika kalian sakit. Jadi maksudnya di pagi hari, ketika kalian sudah selesai sholat subuh, maka kalian ambil air. Setelah itu Anda bacakan surah Al-Fatihah 7 kali. Setelah itu Anda bacakan ayat kursi 3 kali. Anda baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Dan ditutup dengan doa wa idza maridtu fahuwa yashfin. Setelah itu Anda tiupkan ke air. Anda juga bisa melakukan tiap selesai, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu ditiupkan. Bisa begitu. Jadi tiap Anda selesai membaca ayat Al-Qur'an, baik Al-Fatihah, Anda tiupkan. Dan baca dengan suara yang nyaring, saudara. Dan itu Anda minum. Kalau Anda sudah sakit, maka lakukan itu tiap hari. Bisa itu 3 kali sehari, minimal 2 kali sehari. Yaitu kalau 2 kali pagi sama selesai sholat isya. Nah, kalau di sini 2 kali, maka Anda lakukan ini pagi hari habis sholat subuh sama sholat isya. Kalau 3 kali sehari, maka sholat subuh, sholat duhur, sama sholat isya. Itu lakukan terus menerus. Kalau penyakit Anda sudah kronis. Dan yang paling penting juga, persering Anda baca Al-Quran ya. Perdengarkan. Nah, caranya membaca Al-Quran ketika Anda dalam posisi sakit, suara Anda dengarkan. Anda baca, Anda fokus, telinga Anda kepada pendengaran, mata kita fokus kepada ayat-ayat yang mau dibaca. Itulah caranya kita untuk meruqyah segala macam bentuk penyakit. Dan jangan lupa terus ikuti channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi seputar dunia ruqyah syariah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.